Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka talibul ilm, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilm fardhatun ala kulli muslim. Dalam riwayat lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anak para rahmat kelas 2A maupun kelas 2B selalu senantiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, orang-orang yang kita cintai, ayah, bunda, bapak, ibu guru, dan seluruh orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam surganya. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, masuk pada pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2A. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu hafalan surah Al-Masad. Pak Rahmat tidak akan panjang lebar membahas tentang surah Al-Masad, tetapi Pak Rahmat hanya menyampaikan, insya Allah hari ini ada dua materi yang akan Pak Rahmat sampaikan, karena memang materinya pendek ya, yaitu hafalan surah Al-Masad dan adab berpakaian. Masuk langsung pelajaran kelima, kita gabungkan. Anak-anakku sekalian, surah Al-Masad artinya, surah Al-Masad merupakan surah yang ke-111. Pak Rahmat ulangi, surah Al-Masad merupakan surah yang ke-111. Surah Al-Masad terdiri dari 5 ayat. Kemudian surah Al-Masad juga disebut dengan surah Al-Lahab, yang artinya gejolak api, yang diambil dari ayat yang terakhir, fi jidha hablum mim masad. Ya, jadi Al-Masad artinya gejolak api. Al-Lahab artinya gejolak api. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Ada histori yang luar biasa pada surah ini. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy pun terkumpul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan Marwah dan menyampaikan kepada manusia, umat manusia, ubudullah, sembahlah Allah. Ketika Nabi sedang asik-asik menyampaikan seruan ini, datanglah Abu Lahab menyela dari barisan orang-orang Quraisy dan langsung memotong pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, cuma inikah yang kau kumpulkan kami? Lihat, kata Abu Lahab, wahai Muhammad, cuma inikah yang kau kumpulkan kami untuk menyuruh sembahlah Allah, untuk supaya kami tinggalkan agama nenek moyang kami, yaitu menyembah berhala, patung, Lata, Uzza, dan seterusnya? Dia menentang, selalu mencaci maki dan menghina kehormatan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman, tabbat siada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa demikian? Karena di masa beliau, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, sama saja dua-duanya satu nama, selalu senantiasa menghardik, mencaci maki, menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di kota Mekah maupun di kota Taif, terlebih juga nanti di kota Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak sebagian para ulama berbeda pendapat tentang wafatnya Abu Jahal. Ada yang mengatakan dia terkena penyakit, ada yang mengatakan dia terbunuh di medan perang Badar, dibunuh oleh 2 anak laki-laki.
Jadi kenapa dinamakan surat surah Al-Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Baik, para rahmat akan bacakan kalian surah Al-Hab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, itulah Al-Hab itu diambil dari pengertian dari api yang gejolak. Kenapa dinamakan Al-Hab? Karena diambil dari ayat yang pertama dinamakan Lahab karena ini menceritakan kedua tangan Abu Lahab yang selalu senantiasa menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau berdakwah. Kemudian nama lain dari surah Al-Lahab adalah surah Al-Masad yang diambil dari ayat terakhir pada surah Al-Lahab atau Al-Masad. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk hanya sedikit saja berkaitan dengan surah Al-Lahab karena ini berkaitan dengan Quran. Karena anak-anakku sekalian, kalian juga ada program Quran khusus bersama dengan Bapak guru kalian. Ada Pak Furqan, Pak Helmi, Pak Faik, Pak Iqbal, Pak Rashid dan seterusnya. Mungkin kalau kelas 2B ada Bu Elma, Bu siapa lagi, Bu Rani, Bu Asmi dan seterusnya di guru untuk akhwat. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk pada pelajaran yang kelima, yaitu adab berpakaian. Bismillah. Anak-anakku sekalian, pakaian itu bukan dilihat dari labelnya. Pakaian itu bukan dilihat dari harganya mahal. Pakaian itu bukan dilihat dari modelnya, bukan dilihat dari fashionnya, tidak. Tetapi pakaian yang menurut syariat yaitu pakaian yang dikembalikan kepada rasa tempat, urufnya masing-masing, dan pakaian tersebut menutupi aurat. Dia tidak harus mahal, dia tidak harus bagus, tapi syarat utama dia suci dan bisa menutup aurat. Ya, jadi pakaian itu fungsinya banyak. Di antaranya melindungi tubuh kita dari sinar matahari atau cahaya matahari. Ya, ya Allah, Pak Rahmat di kampung itu, Pak Rahmat adalah orang nelayan. Kadang kalau itu panas, ya kalau nggak pakai baju itu kadang badan kita seperti bara api hitam. Gosong, kenapa? Terkena dengan sinar matahari. Kemudian bisa menutupi kita dari cuaca panas maupun cuaca dingin. Kemudian pakaian ini juga membedakan antara kita dengan hewan, membedakan antara manusia dan hewan. Adakah Pak Rahmat, adakah kita teman-teman kelas 2A dan 2B melihat gajah berpakaian atau jerapah berpakaian? Kalau misalnya jerapah berpakaian, itu kan jahitnya seperti apa ya? Kita bayangkan. Nah, manusia yang membedakan kita dengan hewan, salah satunya adalah berpakaian. Jadi setiap muslim harus berpakaian yang rapi, baik. Kemudian pakaian yang baik itu bukan berarti harus pakaian itu mahal. Pakaian yang baik itu bukan berarti pakaian itu harus mahal. Kualitasnya nomor 1, kualitas yang terbaik. Tetapi pakaian itu melainkan dilihat dari tinjau syariat. Itu apa syaratnya? Yaitu bersih, rapi, dan bisa menutupi aurat. Bagi Pak anak putri Pak Rahmat harus menutup jilbab menutup sampai seluruh tubuh. Boleh ya, yang bisa dilihat
hanya telapak tangan dan juga wajah. Ya, harus longgar, tidak boleh ketat. Kalau ketat bagaimana Pak Rahmat? Ya berarti pakaiannya tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pakaian kita itu harus bersih dari najis. Kemudian pakaian kita harus bersih dari najis dan kotoran yang menempel pada baju kita. Misalnya mau sholat, Pak Rahmat pakai jubah warna putih, peci putih, pakai sorban kayak orang Arab gitu ya. Tetapi tangannya kena coklat warna hitam, yang sebelahnya habis kena es krim warna pink. Kira-kira Pak Rahmat sholat enak enggak? Tentu tidak enak. Akan merusak pandangan orang lain terhadap kita. Kok pakaiannya kotor? Kamu jorok, pakaiannya belum dicuci. Ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ambillah perhiasan kita, pakaian kita yang terbaik untuk menghadap Allah. Kemudian pakaian kita juga harus rapi sesuai dengan tubuh kita. Kemudian keadaan tempat tinggal kita. Ya, jangan ada yang pakai pakaian kayak orang Jepang. Slang, ikat, baru jalan raya. Ya, itu merupakan bagian orang-orang kafir. Kemudian anak-anakku sekalian, apabila kita sholat, maka anak-anakku sekalian baik ikhwan maupun akhwat, ambillah pakaian yang terbaik, yang bersih, lagi rapi, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, dipanggil Pak Rosid, setoran hafalan. Ditunggu kelas 1A. Cepat ambil lagi kurang video. Jadi anak-anakku sekalian, ketika seorang laki-laki berangkat ke masjid, makalah ambillah pakaian yang terbaik, yang bersih, yang rapi. Kemudian digunakan perhiasannya, kalau ada jam tangan pakai jam tangan, kalau ada cincin pakai cincin, ya. Karena itu merupakan salah satu daripada sunnah Nabi. Kemudian ambil sorban, perlengkapan dia untuk ibadah. Ketika dia menghadap Allah, dia angkat tangan, Allahu Akbar. Ya, pakai pakaian yang terbaik. Terkadang kita ini kebalikan. Ketika kita dipanggil Bapak Presiden, kita dipanggil Bapak Gubernur, undangan Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, ya, Bapak Polisi dan seterusnya, kadang kita datang tuh pakai pakaian yang rapi. Semua style fashionnya rapi. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Allah, dia hanya ambil seadanya yang digantung, tarik pangkat, berangkat ke masjid. Ya Allah, padahal kita menghadap Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita semua, harusnya kita lebih rapi lagi pakaian kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, apabila seseorang kelihatan rapi dan bersih, maka Allah Subhanahu wa taala dan orang lain akan mencintai dan senang melihat kita. Pingin buktinya anak-anakku sekalian? Coba suatu saat kita jalan di jalan raya, kita lihat ada orang tidur di tempat sampah. Nggak pakai baju, rambutnya ikal ya. Mohon maaf, orang gila maksud Pak Rahmat. Pasti tidak ada yang berani dekat. Kenapa? Udah kumal, bau, nggak pakai baju. Semua orang tidak suka karena itu fitrah manusia. Fitrahnya manusia adalah mencintai dan menyukai yang indah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai namanya keindahan. Kita juga sama. Suatu saat misalnya jalan ke gunung, banyak sekali keindahan, misalnya lihat pohon, masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Lihat taman-taman, ada bunga, ada burung berkicau, indah sekali. Senang kita.
Gembira kita, happy kita, kenapa? Fitrahnya manusia, fitrahnya kita, kebiasaan kita, tabiat kita itu menyukai yang keindahan. Coba sebaliknya, kita jalan-jalan ke Pondok Gebang di Bekasi, tempat pembuangan sampah, ya Allah. Atau kita lewat naik motor atau bersepeda lewat di pinggir jalan yang ada tempat sampah, ya Allah, itu kita pegang hidung. Tutup, kenapa? Bau. Ya, bau yang tidak sedap, kotor, menjijikkan. Karena itu fitrah manusia. Tentunya kita tidak menyukai yang hal demikian. Fitrahnya manusia mencintai yang namanya kebersihan, keindahan, ketertiban, dan lain-lain. Maka betul Nabi SAW bersabda dalam riwayat Sahih Muslim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Allah sangat suka mencintai keindahan. Kemudian anak-anakku sekalian, agama Islam mengajarkan kita tentang adab dalam menggunakan pakaian. Enggak sembarangan. Asal comot pakai selesai berangkat. Asal comot berangkat sekolah. Tidak demikian. Ya. Yang pertama, ada 7 poin yang harus kalian fahami, harus kita amalkan. Yang pertama, mulai dari yang kanan sambil membaca Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairin haulin minni wala quwwatin. Ya, mulai yang kanan. Maka anak-anakku sekalian, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bermajlis, itu majelisnya bulat ya. Ketika beliau membagikan sesuatu, itu mendahului yang kanan. Karena Allah atau orang Allah Subhanahu wa taala menyukai yang mulai dari kanan. Apapun kondisinya, usahakan kebaikan mulailah dari kanan. Misalnya teman-teman kelas 1A ternyata dikasih mudahnya misalnya kelas 1A, kelas 2A misalnya Amar Didaya. Kata bundanya, Mar, Bunda beliin kamu permen ini, tolong bagikan ke teman-teman kamu di sekolah ya, satu persatu. Ketika baik Bu Bunda, Amar di depan, kemudian Amar membagikan permen tersebut. Amar nggak boleh mendahului yang kiri, tapi apa? Mulai dari kanan Amar, ya, baru sampai terakhir yang pojok sana, baru yang terakhir. Dahulukan mulai yang kanan. Contoh, Pak Rahmat ngajar depan kelas kalian. Maka Pak Rahmat kalau mengasihkan lembaran soal, Pak Rahmat biasanya mulaikan dari kanan. Biasakan mulai dari kanan. Karena itulah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika memakai baju, dahulukan tangan kanan. Kemudian sambil membaca doa, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairin haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini serta memberiku rezeki dengannya tanpa ada daya dan upaya sedikit pun dariku. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus berendah, tidak boleh sombong, ya. Walaupun harta yang kita miliki bukan itu mutlak milik kita semua. Ada milik orang fakir miskin. Ada yang harus kita bagikan, ada yang harus kita santuni. Kemudian yang kedua, perempuan tidak boleh berpakaian seperti laki-laki. Pakai celana jeans, pakaiannya kayak laki-laki, tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, pakaian laki-laki juga tidak seperti pakaian perempuan. Pakaian laki-laki tapi kok gambarnya Frozen, ini tidak boleh. Pakaian laki-laki tapi kok gambarnya Hello Kitty, tidak boleh. Tunjukkan lakimu dan tunjukkan tabiat kaum wanita. Karena tidak boleh menyerupai laki-laki dan laki-laki juga tidak boleh menyerupai perempuan. Kemudian pakaian laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki. Ya, kalau sarung celana dia harus di atas mata kaki. Contoh ini kaki bapak, tapi ini tangannya ini sekedar contoh. Ini telapak kaki di sini, ini mata kaki di sini. Tidak boleh melebihi ke bawah, tapi dia harus di atas. Enggak mungkin Pak Rahmat nunjukin kaki, enggak sopan. Jadi anak-anakku sekalian, misalnya ini kaki, ini telapak kaki di sini ya. Kalau pakaian laki-laki tidak boleh melebihi ke bawah. Dia harus di atas. Mana dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man asfala minal ka'bai minal izar fa finnar. Barang siapa yang melebihi kain atau celana melebihi dari mata kaki, maka tempatnya di neraka. Lalu bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan menutupi seluruh mata kakinya, ya, sampai jarinya menutup, misalnya ini jari kaki, maka usahakan pakaian itu lebih 10 cm. Ya. Lalu bagaimana ketika mereka jalan, otomatis akan pakaian rok ataupun dasternya, jilbabnya itu akan terseret dengan tanah. Tentunya kalau di tanah pasti banyak kotoran, najis, seperti mohon maaf ada kotoran mungkin ayam dan lain-lain, itu akan terkena. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka terseret, Nabi mengatakan tahara ma ba'dahu. Dan setelah terkena, maka bersucinya setelah itu terseret dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, hukum kaum perempuan dan kaum laki-laki juga berbeda. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Apalagi masalah berpakaian. Kemudian yang keenam, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra, kecuali dia sakit. Misalnya sakitnya lepras, seluruh tubuhnya gatal. Kalau pakai pakaian kayak Pak Rahmat ini akan makin gatal kulitnya. Kalau dia pakai sutra, membuat dia tidak, itu diperbolehkan. Tetapi kalau pakaian sutra haram dipakai oleh kaum laki-laki. Kemudian yang terakhir, apabila melepas pakaian hendaknya dimulai dari kiri. Kalau kita memakai pakaian mulai dari yang kanan, melepas dahulukan yang dari kiri. Sambil baca bismillah. Karena ini hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian bisa kerjakan halaman 26 ya. Pilihan 1 sampai dengan 5. Insyaallah ini mudah, hanya pilihan ganda saja. Dan ini Bapak jadikan, tolong dikerjakan baik-baik. Tugas kalian adalah mengerjakan halaman 26 dan ini Bapak jadikan ulangan harian. Ya, silakan ayah bunda membimbing anaknya untuk mengerjakan tugas 1 sampai 5. Ini Pak Rahmat akan jadikan sebagai ulangan harian. Pak Rahmat tidak bisa tidak mengirim bentuk file, tapi Pak Rahmat ambil dari sini, Bapak jadikan sebagai ulangan harian. Maka oleh karena itu silakan anak-anak Pak Rahmat kelas 2A dan 2B untuk bisa mengerjakan ini, kemudian difoto dan dikirim ke grup tugas kelas 2A maupun kelas 2B. Sekian dari Pak Rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.